Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Sarah Yulia Safitri dan rekan saya Elsa Safira. Di sini kami akan menjelaskan tentang transformasi geometri, yaitu similaritas. Transformasi similaritas. Definisinya adalah suatu transformasi L disebut suatu similaritas jika terdapat bilangan positif K sedemikian sehingga untuk sebarang titik P, Q dipenuhi P aksen Q aksen sama dengan K kali PQ dengan P aksen sama dengan LP dan Q aksen sama dengan LQ. Selanjutnya, similaritas dengan faktor K tersebut dilambangkan dengan LK dan K disebut faktor similaritas. Sehingga berdasar definisi pula dapat terlihat bahwa sifat yang tidak dimiliki oleh similaritas adalah sifat mempertahankan jarak. Kemudian, sifat-sifat lain dinyatakan dalam teorema-teorema berikut. Teorema 1. Similaritas adalah suatu kolineasi. Ambil sebarang garis T dan dua titik A, B di T yang berbeda dan A aksen sama dengan transformasi A, B aksen sama dengan transformasi B. Misal, H garis yang melalui A aksen dan B aksen. Misalkan pula T suatu transformasi kesebangunan. Akan dibuktikan bahwa transformasi T sama dengan H. Untuk itu akan dibuktikan transformasi T himpunan bagian H dan H himpunan bagian transformasi T. A. Bukti transformasi T himpunan bagian H. Ambil sebarang titik P di T dengan P berbeda dengan A dan B. Misalkan P terletak antara A dan B, maka berlaku AP ditambah TB sama dengan AB. Kemudian misalkan P aksen sama dengan transformasi P dan faktor kesebangunan T adalah K, maka berlaku A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan K kali AP ditambah K kali PB sama dengan K kali AP tambah PB sama dengan K kali AB. Oleh karena A aksen B aksen sama dengan K kali AB, maka A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Jadi P aksen terletak antara A aksen dan B aksen, yang berarti bahwa A aksen, P aksen dan B aksen segaris. Dengan cara serupa dapat ditunjukkan bahwa hal ini berlaku pula untuk A antara P dan B maupun B antara A dan P. Jadi P anggota H atau transformasi P bagian H. B. Bukti H himpunan bagian transformasi T. Ambil sebarang titik Q aksen pada H. Karena T suatu transformasi jadi surjektif, maka ada Q pada bilangan Q sedemikian sehingga Q aksen sama dengan transformasi Q. Misalkan Q aksen terletak antara A aksen dan B aksen, sehingga berlaku A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Misalkan Q tidak berada di T, maka berlaku A Q ditambah Q B lebih dari AB. Akibatnya K kali A Q ditambah
K kali QB lebih besar dari K kali AB, sehingga A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen lebih besar dari A aksen B aksen. Ini bertentangan dengan A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Jadi haruslah Q terletak pada P. Bukti serupa untuk A aksen antara Q aksen dan B aksen, dan juga B aksen antara A aksen dan Q aksen diperoleh H himpunan bagian dari transformasi T. Dari bukti A dan B dapat disimpulkan bahwa transformasi T sama dengan H. Teorema 2. Kesebangunan mempertahankan besar sudut. Misalkan diberikan sebarang sudut ABC dan transformasi sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Diperoleh A aksen B aksen sama dengan K kali AB, B aksen C aksen sama dengan K kali BC, dan A aksen C aksen sama dengan A kali AC, sehingga segitiga A aksen B aksen C aksen sebangun dengan segitiga ABC. Diperoleh besar sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan besar sudut ABC. Jadi terbukti bahwa kesebangunan mempertahankan besar sudut. Akibat langsung dari bukti ini adalah kesebangunan juga mempertahankan ketegak lurusan. Teorema 3. Kesebangunan mempertahankan kesejajaran. Misalkan diberikan dua garis I dan M. Maksud saya L dan M dengan L sejajar dengan M. Andaikan transformasi L memotong transformasi M di sebuah titik A aksen, maka ada A di L sedemikian sehingga transformasi A terletak di transformasi L, dan juga transformasi A terletak di transformasi M. Hasil ini mengakibatkan A terletak di L sekaligus di M. Ini mengatakan bahwa L dan M berpotongan dan menyebabkan terjadi pertentangan dengan asumsi bahwa L dan M sejajar. Jadi haruslah transformasi L dan transformasi M sejajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Elsa Safira. Kepadanya dipersilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu dilatasi atau tarikan. Nah, definisi, misal P suatu titik tertentu dan K tidak sama dengan 0. Transformasi D, P dikali K disebut suatu dilatasi terhadap P dengan faktor K jika A, yang pertama yaitu D, P dikali K dalam kurung P itu sama dengan P. Yang kedua, B, untuk sebarang titik Q tidak sama dengan P, D P dikali K dalam kurung Q sama dengan Q aksen, dengan nilai mutlak dari P Q aksen sama dengan K nilai mutlak dari PQ dan Q aksen pada PQ untuk K lebih dari 0. Kemudian Q aksen pada P atau Q untuk K kurang dari 0. P atau Q adalah sinar garis yang berlawanan dengan arah PQ atau sinar dari P menjauhi Q. Bilangan K disebut faktor dilatasi dan P disebut pusat dilatasi. Teorema
Untuk sebarang garis G dan G aksen sama dengan D P dikali K dalam kurung G berlaku A G aksen sama dengan G jika P terletak pada G. Yang B dikali G aksen garis miring 2 G jika P tidak terletak pada G. Teorema yang kedua, hasil kali suatu dilatasi dan suatu isometri adalah suatu similaritas. Sebaliknya, suatu similaritas selalu dapat dinyatakan sebagai hasil kali suatu dilatasi dan suatu isometrik. Teorema yang ketiga, untuk sepasang segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen, terdapat tepat satu similaritas L yang membawa A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Rumus umum similaritas. Dalam bab terdahulu telah diperoleh bahwa rumus suatu isometri dapat ditulis sebagai berikut. Untuk sebarang titik dengan koordinat x aksen, y aksen dipetakan pada suatu titik x aksen, y aksen dengan x aksen, y aksen sama dengan matriks dari P Q plus P dikali dengan matriks x, y plus matriks M N dengan P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama akan diperoleh rumus similaritas sebagai berikut. Untuk sebarang titik dengan koordinat x aksen, y aksen dipetakan pada suatu titik x aksen, y aksen dengan x aksen, y aksen itu matriks dari P Q plus P dikali matriks x, y plus matriks M N dengan P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan K kuadrat tidak sama dengan 0. Soal dan pembahasan. Yang pertama, tentang transformasi similaritas. Nomor 1, diketahui garis S dan dua titik P dan Q di garis S. Lukislah transformasi T apabila diketahui P aksen sama dengan transformasi P, Q aksen sama dengan transformasi Q, K sama dengan 3 dan pusat di antara P dan Q. Nah, penyelesaian diketahui K sama dengan 3. Nah, kita lukiskan dulu garis S-nya. Nah, ada dua titik P dan Q di garis S. P di sebelah kiri dan Q di sebelah kanan. Kemudian ada kata kunci lagi di situ, pusat di antara P dan Q, artinya kita buat misal O, titik O sebagai pusat di tengah-tengah antara P dan Q. Nah, selanjutnya karena didilatasikan dengan K sama dengan 3 menjadi, kita hitung dari titik pusat, kita cari Q aksennya dulu. Nah, dari titik pusat O, kita langkah sebanyak 3 kali. Yang semula Q-nya di samping O, kita langkah sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, menjadi Q aksen di sebelah kanan bergeser sebanyak 2 langkah karena dari titik pusat. Lanjut kita cari P aksen. Nah, kita hitung dari titik pusat lagi. Ulangi kembali dengan K sama dengan 3. Hitung dari titik pusat sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Yang semula P ada di samping titik O menjadi bergeser sejauh 2 langkah ke kiri P aksennya. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa kesebangunan bersifat kolineasi. Contoh soal yang kedua mengenai dilatasi. Diketahui segitiga ABC dengan A, titik A 0,0, titik B 5,0 dan titik C 0,5. Jika SAB DA kali 2 segitiga ABC sama dengan A double aksen, B double aksen, C double aksen, maka ilustrasikan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen dalam diagram Kartesius. Nah, jawaban kita lihat pada gambar yang sebelah kiri. Nah,
DA dikali 2 segitiga ABC sama dengan tanda tanya. Nah, dari soal tadi dapat kita ketahui pusat A dengan titik 0,0, K-nya sama dengan 2. Nah, karena titik pusat maka titiknya tetap A aksen sama dengan 0,0, B aksen sama dengan K dikali X, Y sama dengan, nah tadi nilai K-nya kan 2, berarti kita masukin 2, X, Y, titik B tadi kita ketahui 5,0, maka masukkan X-nya 5, Y-nya 0. 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 kali 0, 0, maka dapatlah B aksen 10,0. C aksen dengan rumus yang sama, K dikali X, Y sama dengan 2, masukkan titik C yaitu 0,5, maka hasilnya menjadi 0,10. Lanjut, SAB DA kali 2 segitiga ABC sama dengan A. Nah, ABCD itu kita masukin titiknya, titik A itu kan 0,0, titik B 5,0, maka si 0 ini posisi sebagai A, 0 yang kedua posisi sebagai B, 5 sebagai C, dan 0 yang ketiga sebagai D. Nah, dengan rumus dilatasi yang sudah kita ketahui, maka A double aksen sama dengan dalam kurung X plus C dikurangi A, Y plus D dikurangi B. Kita substitusikan nilainya, X itu 0 plus C itu 5, A nya 0 berarti 5 dikurang 0, Y nya 0, D dikurangi B, D nya 0, B nya juga 0, maka dapatlah titik koordinat A double aksen yaitu 5,0, titik yang pertama. Yang kedua, B double aksen dengan rumus yang sama, masukkan kembali angka-angkanya sesuai dengan titik yang sudah kita ketahui. 10 plus 5 dikurangi 0, 0 plus 0 dikurangi 0. Dapatlah titik 15,0. Begitupun dengan C double aksen. Nah, setelah kita mencari 3 titik double aksen tersebut, kita buat gambarnya karena yang diminta adalah mengilustrasikan segitiga ABC. Nah, kita buat sumbu X mendatar, sumbu Y vertikal, kemudian kita letakkan titik-titiknya dan kita tarik garis karena yang diminta segitiga, gambar segitiga. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa dilatasi itu adalah pergeseran dengan K yaitu dikali. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa hasil kali suatu dilatasi dengan suatu isometri menghasilkan suatu similaritas.